sore hari ini kita masih bisa bertemu, bertatap muka melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian yang mengikuti Zoom meeting ini, kami dari Dinas Kominfo menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, adik-adik sekalian untuk mengikuti acara pada siang hari ini terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan lomba robotik yang akan diselenggarakan tanggal 25 sampai 31 Agustus 2022 yang rencananya akan diselenggarakan di Blitar Park ya, Blitar Park. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas, yang mana Bapak Kepala Dinas sedianya ingin hadir di acara technical meeting ini, karena ada acara di Jogja, akhirnya memerintahkan kepada kami untuk memandu acara pada siang hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik, bahwa pelaksanaan lomba robotik yang akan kita laksanakan 1 minggu ke depan ini, bahwa ini adalah merupakan rangkaian memperingati hari jadi Kabupaten Blitar yang ke-698. Salah satunya banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan untuk memperingati hari jadi Blitar ini, salah satunya yang diprakarsai oleh teman-teman dari IRTC dan bekerjasama dengan Dinas Kominfo untuk melaksanakan lomba robotik yang baru pertama kali ya Pak ya, pertama kali di Kabupaten Blitar. Mungkin nanti ke depannya setelah kegiatan ini nanti mudah-mudahan secara rutin nanti kita akan melaksanakan lomba robotik ini di Kabupaten Blitar. Untuk itu nanti semangat dari adik-adik sekalian, juga para pembina, Bapak Ibu, untuk nanti bersama-sama kita mengikuti terkait dengan pelaksanaan lomba robotik yang akan datang ini. Perlu kami sampaikan di sini bahwa kegiatan lomba robotik ini akan kita jadikan salah satu dari quick win dari Smart City yang di Kabupaten Blitar, salah satunya di pilar Smart Society. Nanti akan kita laporkan ke Kementerian Kominfo terkait dengan kegiatan ini, dan mudah-mudahan nanti secara periodik nanti Ibu Bupati nanti akan mengagendakan secara rutin tiap tahun nanti akan dilaksanakan lomba-lomba robot ini, baik itu nanti di tingkat dasar, kemudian juga mungkin di tingkat menengah, dan juga tingkat SLTA nanti juga mungkin kita agendakan terkait dengan itu. Bapak Seda kemarin waktu dilapori terkait dengan ini juga menyambut baik terkait dengan kegiatan ini, dan mudah-mudahan nanti dukungan dari Ibu Bupati dan juga Bapak Seda terkait dengan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas peran serta Bapak Ibu pembimbing dan juga adik-adik sekalian nanti dalam mengikuti lomba ini. Kita meriahkan acara lomba robotik ini
kemudian nanti bisa menularkan ke teman-teman sekalian, adik-adik sekalian nanti biar belajar terkait dengan teknologi. Untuk tahap awal ini nanti kita bermain robot, terus nanti bisa untuk ditularkan ke teman-teman lainnya. Itu sebagai pengantar, Bapak Ibu pembimbing dan adik-adik sekalian. Nanti di sini nanti akan disampaikan terkait tata cara bagaimana yang berkaitan dengan lomba robotik yang akan kita selenggarakan pada tanggal 25 sampai 31 Agustus ini. Untuk itu kami aturkan sepenuhnya waktu terkait dengan technical meeting ini kepada teman-teman dari panitia. Monggo kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih dari Pak Sekdin. Dan terima kasih juga sudah telah hadir di acara technical meeting untuk para pembina, dan juga kami lihat ada beberapa peserta di sini yang hadir di sini. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan beberapa teknis yang nanti akan disampaikan oleh Mas Ketua Panitia, Mas Hadi. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait gambaran umum, gambaran besar tentang nanti Kejurda Robot Blitar ini. Nah, pada intinya yang utama dari lomba robot ini adalah bukan lombanya untuk Bapak Ibu dan adik-adik, tetapi kami berkarya, terutama dari IRTC. Dari sini ada salah satu pendiri IRTC, Bapak Armin, yang merupakan putra daerah dari Blitar yang sering membawa pelajar-pelajar Blitar untuk lomba robot tingkat nasional maupun internasional. Nah, ini adalah karya dari IRTC untuk Blitar, mengadakan Kejurda Robot Blitar SDMI gratis, ya, dengan tujuan memperkenalkan siswa-siswi dengan teknologi sejak dini, sehingga para pelajar SDMI ini kita tidak memungkiri, ya, kita tidak bisa menghindari teknologi. Nah, teknologi terus berkembang, dan yang bisa kita lakukan adalah memperkenalkan teknologi sejak awal, sejak dini kepada siswa-siswi dari SDMI pada kesempatan ini. Nah, untuk itu kami memberikan sedikit gambaran. Tentang Kejurda Robot Blitar, rangkaian robot Blitar. Mungkin bisa di-share ke teman-teman SD apa sampai bisa di-share filenya sampai sama. Baik. Nah, ini adalah rangkaian acara pembukaan lomba robot Kejurda dimulai pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 jam 8 pagi di Blitar Park lokasinya. Berikutnya, ini sebagai rundown kegiatan pembukaan acara karena rencananya akan dibuka langsung oleh Ibu Bupati. Jadi para peserta nanti akan hadir mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi, check-in peserta, kemudian pembukaan oleh protokoler dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dimulai dengan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Ada doa dan penutup untuk acara rangkaian pembukaan. Kemudian Ibu Bupati beserta rombongan akan meninjau lokasi perlombaan dan di situ dimulai perlombaannya. Setelah itu rombongan dari Bupati meninggalkan lokasi acara dan lomba robotik dilanjutkan. Berikutnya. Nah, ini secara gambaran denah lokasi di Blitar Park. Jadi diawali dari area tamu, pintu masuk, parkir, pintu masuk, di situ nanti akan ada proses check-in, ada proses tiketing di situ. Kemudian kita mengikuti panah hitam ke belakang, sampai dengan di belakang ada arena pertandingan dan lokasi pembukaan.
lokasi pembukaan di sana, dan juga ada beberapa fasilitas seperti pos-pos kesehatan, seperti itu. Oke, lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh Ketua Panitia selanjutnya. Next, halaman berikutnya. Nah, ini gambaran pada saat pembukaan. Gambaran pada saat pembukaan, ada panggung, kemudian peserta-peserta, ada tiga baris peserta ya, dan ada pembukaan dan ada fasilitas tim kesehatan seperti ini. Oke, selanjutnya saya sekilas saja. Ini pelaksanaan lombanya. Pelaksanaan lombanya seluruh pertandingan dan final akan diadakan di Literpark mulai tanggal 25 Agustus sampai dengan 31 Agustus, tetapi kita akan off di tanggal 26. Hari Jumat kita akan off, dilanjutkan 27, 28, 30 dan 31. 30 itu banyak kita ambil untuk peserta-peserta dari luar kota. Dan nanti finalnya di tanggal 31. Untuk jadwal pertandingan akan di-share ke sekolah melalui pembina-pembina. Kita akan share melalui berbagai media, di-share oleh panitia. Baik, selanjutnya. Nah, ini beberapa fasilitas yang nanti akan disiapkan oleh panitia, yaitu kita siapkan robotnya, kita siapkan tracknya. Jadi robot akan dipinjamkan oleh panitia dan juga akan ada baterai. Jadi baterai, kami mencari baterai yang sesuai dan dengan biaya yang terjangkau sehingga tidak memberatkan peserta. Yang kemarin mungkin sudah pernah diinformasikan dengan baterai Rp20.000 dapat 4 pieces, kita ganti menjadi baterai yang Rp10.000 sehingga biayanya menjadi lebih terjangkau. Dengan adanya 20 trek, ada 20 watt dengan ukuran lapangan dan durasi seperti ini. Oke, terakhir. Di tempat wisata Literpark, kita nanti ada tiket masuknya Rp15.000. Baterainya di mana? Rp15.000 Di sini. itu tidak termasuk wahana ya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Tapi ya di sana ada, kita bisa free berenang. Nanti peserta juga akan dapat sertifikat untuk seluruh peserta. Kemudian di sana ada tim kesehatan dan juga pemenang itu berpeluang mengikuti kejuaraan internasional di Malaysia pada bulan November. Nah, untuk detail-detail teknis, saya serahkan kepada Ketua Panitia, kepada Mas Hadi, untuk menyampaikan informasi lebih detail lagi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan juknis ataupun nanti peraturan-peraturan di dalam perlombaan. Jadi ini adalah peraturan yang sudah panitia buat, tetapi nanti kita juga tidak akan menutup kemungkinan untuk menerima masukan dari para peserta ataupun pembina dari lomba robot. Jadi nanti kita juga akan berkonsultasi supaya kegiatan kali ini kita tidak supaya semuanya itu berjalan dengan lancar seperti itu. Boleh dibawakan, Mas? Nah. Untuk peraturan lombanya sendiri, untuk deskripsinya sendiri adalah kita mampu mengoperasikan robot sesuai dengan peraturan sepak bola yang ada. Ini untuk robot soccer menggunakan remote control yang ada kabelnya. Setiap tim beranggotakan minimal 2 orang dan maksimal 9 orang. Itu. Untuk peraturan umumnya, semua robot yang digunakan saat pertandingan berasal dari panitia dengan spesifikasi yang sama. Ukuran robot kurang lebih panjang kali lebar kali tingginya 15 cm, berat robot kurang lebih maksimal 3 kg. Robot menggunakan jumlah maksimum 3 mesin penggerak atau motor. Baterai yang digunakan adalah baterai yang direkomendasikan ataupun yang nanti disediakan panitia. Jadi nanti untuk para peserta tidak perlu membawa baterai. Jadi nanti baterainya dari panitia yang menyediakan supaya semuanya nanti seragam seperti itu.
Untuk diameter bola adalah 4 cm, bola menggunakan bola pingpong. Kemudian juga robot menggunakan remote kabel, seperti itu. Untuk ukuran arena pertandingan, pertandingannya 120 cm kali 60. Nanti kita rawat yang kita gunakan untuk pertandingan nanti yang lebarnya 80 cm, ya Pak. Ya, jadi nanti panjangnya tetap sama 120 cm, lebarnya 80 cm. Untuk lebar gawangnya sendiri 20 cm. Dan juga nanti ada pembatas di sekeliling arena setinggi kurang lebih 5 cm. Lanjut. Untuk sistem ataupun aturan pertandingan, perlombaan menggunakan sistem gugur atau knockout 1 lawan 1. Nanti bisa gantikan, maksudnya 1 lawan 1 itu timnya, ataupun nanti satu tim beranggotakan 2 ataupun sampai 9 anak, itu nanti bisa bergantian di setiap babaknya. Semua tim akan dipasangkan dengan lawan melalui pengundian oleh panitia ataupun nanti dari jadwal yang sudah kita atur, nanti setiap harinya seperti apa. Nanti kan ada kurang lebih 4 hari pertandingan, jadi nanti setiap sekolah harinya mungkin berbeda-beda, tidak dalam satu waktu. Jadi nanti akan kita atur supaya para sekolah ataupun dari pembina itu nanti bisa memastikan mengikuti lomba pada hari tersebut sesuai yang sudah dijadwalkan oleh panitia. Peserta menggerakkan robot bisa dibantu teman setim untuk memegang kabel, karena robot kita menggunakan kabel untuk memudahkan pertandingan. Bola yang masuk karena menyentuh kabel itu tidak dianggap gol. Pertandingan nanti terdiri dari 2 babak, waktunya 2 kali 3 menit, jadi nanti total ada 6 menit. Pemain boleh berganti pada saat pertandingan di babak kedua atau saat nanti dimungkinkan ada penalti. Apabila pertandingan seri, akan diadakan adu penalti dengan 3 tembakan penalti dan dilakukan dengan kelipatan ganjil bila masih terdapat seri. Bola penalti akan diletakkan di tengah, robot harus melakukan tendangan dari belakang garis. Selanjutnya saat pertandingan digelar, setiap kali wasit meniup peluit, peserta harus menghentikan robotnya. Tim dengan skor tertinggi yang akan menjadi pemenang dan akan bertanding di selanjutnya. Untuk larangan sendiri dari peserta dilarang menyentuh robot saat pertandingan. Peserta dilarang menghalangi area gawang dengan tangan ataupun badan. Yang selanjutnya, peserta dilarang merusak robot dan juga arena pertandingan. Peserta dilarang untuk menyentuh bola dan juga peserta dilarang menarik kabel secara sengaja saat pertandingan berlangsung. Selanjutnya, wasit diperbolehkan menyentuh robot pemain dan menghentikan sementara pertandingan untuk memudahkan pertandingan. Sebagai contoh, ketika nanti robotnya terbalik ataupun jatuh, itu nanti yang menghentikan adalah wasitnya. Yang memegang robot adalah wasitnya, bukan dari peserta. Dan juga nanti dapat persetujuan dari peserta yang bertanding. Selanjutnya, seluruh keputusan wasit dianggap mutlak, nanti juga kami sampaikan. Dan juga pelaksanaan kegiatannya tanggal 25, 27, 28 sama 30. Jadi nanti setiap hari akan kita seleksi, akan kita ambil 8 besar. Jadi setiap hari akan kita sisihkan menjadi 8 tim. Dan dari 8 tim itu nanti akan langsung bertanding di partai final pada tanggal 31 Agustus. Nah, jadi nanti akan ada 32 tim yang bertanding di babak final tanggal 31. Nah, ini untuk kurang lebih tracknya sama robotnya.
Mungkin bisa kembali Mas yang ke PowerPoint, bisa saya lebih jelaskan lagi. Mulai dari yang bawahnya panggung Mas. Ya, itu. Ya. Untuk seluruh peserta, nanti kami juga akan menghimbau untuk selalu menjaga protokol kesehatan yang ada, karena kita sudah masih dalam masa pandemi belum berakhir. Jadi nanti mohon kepada para peserta ataupun pembina dari sekolah juga selalu menggunakan masker ataupun juga menjaga jarak, tidak berkerumun terlalu banyak, sehingga nanti juga kami dari panitia juga menyediakan mulai dari tenaga kesehatan, juga ambulan dan lain sebagainya. Bisa lanjut kalau sama. Untuk nanti seluruh peserta, nanti kami himbau untuk memudahkan untuk mengkoordinir itu nanti peserta menggunakan seragam atau baju olahraga pada saat pertandingan, menggunakan baju olahraga ataupun identitas dari sekolah, baju identitas seperti itu. Jadi baju olahraga atau mungkin baju batik identitas dari sekolah, itu nanti kami mengharapkan untuk menggunakan baju tersebut, seragam tersebut, supaya nanti juga mempermudah ataupun nanti di dalam pertandingan untuk memanggil ataupun memberikan petunjuk terkait dengan perlombaan, kami akan mudah mencarinya, seperti itu. Mungkin itu dari kami. Kami akan juga membuka pertanyaan dari Bapak Ibu ataupun dari peserta yang mungkin kurang jelas berkaitan dengan peraturannya. Nanti akan kami tampung dulu, nanti kita hasilnya nanti akan kita share ke grup ataupun ke masing-masing pembina, seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak. Baik. Dari peserta mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan kita membuka sesi tanya jawab. Dan salah satu pesan dari kami adalah ini tujuan utamanya bukan lomba dan menang-menangan, tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana memperkenalkan teknologi dan mendekatkan teknologi kepada pelajar-pelajar muda, dimulai dari tingkat SD, MI. Jadi itu adalah semangat kita, tujuan kita. Maka lomba robot ini pendaftarannya gratis, robot dipinjamkan, baterai disiapkan oleh panitia dengan biaya yang murah. Nah, dan nanti semua peserta mendapatkan e-sertifikat. Nah, ini adalah karya pertama ya Pak Armin di Blitar dengan yang spektakuler, dengan lomba robot yang besar dengan skala ini yang gratis. Blitar ini baru pertama kali ya. Ini baru pertama kali, biasanya ada di kota-kota besar. Baik, monggo jika ada pertanyaan dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan Mas Haris. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi di peraturan tadi kan ada yang menyebutkan semua robot yang digunakan saat pertandingan berasal dari panitia dengan spesifikasi yang sama. Nah, yang saya tanyakan ini apakah peserta boleh memakai robotnya sendiri? Kan beberapa peserta mungkin pesan juga robot ke panitia. Nah, itu apakah boleh dipakai? Karena mungkin saat latihan sudah terbiasa pakai itu dan speknya juga sama. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Ya, boleh ya. Nanti Pak Haris, nanti kita akan cek dulu ya speknya robotnya. Di panitia akan dikarantina dulu robot-robot yang mau dipakai.
Yang jelas speknya harus sama, atau yang sudah di panitia atau di yang lain bisa kita periksa dulu. Ya, kita akan teliti sesuai spek atau tidak, atau mungkin ada ditukar-tukar yang mana yang tidak boleh. Kalau nanti di luar spek kita tidak membolehkan. Jadi boleh membawa robot sendiri, boleh, baik untuk nanti pemanasan. Biasanya kalau lomba robot itu selalu ada pemanasan juga, boleh. Nah, dari sekolah-sekolah yang sudah punya boleh dibawa. Begitu Pak Aris, jawaban panitia. Baik, terima kasih. Sama mungkin satu lagi Pak. Ya. Ini saya masih kurang begitu jelas mengenai teknik penaltinya. Nah ini mungkin barangkali ada video atau contohnya yang mungkin bisa di-share di grup atau di sini. Terima kasih, itu saja dari saya. Mas Ketua yang jawab di sini. Baik Pak, ini akan kami persiapkan dulu videonya, nanti akan kami jawab ulang. Ini masih saya cek dulu, videonya masih saya pindah dulu ke monitor sebentar. Baik, sambil menunggu mempersiapkan video, dari kami mempersiapkan video, jika ada pertanyaan dari peserta yang lain, dipersilahkan, monggo, kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Pembina-pembina yang lain mungkin. Atau ada tambahan pertanyaan dari Pak Haris? Pak, mau tanya Pak? Monggo. Untuk peraturan baterai kan disediakan oleh panitia. Kemudian andaikan apakah memungkinkan andai saja ada peserta yang membawa baterai dengan istilahnya voltasenya yang sama untuk digunakan. Baterai dari panitia. Ya. Ini Mengganti berapa itu tadi? 10.000 ya? alkalin. Kadang-kadang itu Ya Pak, jadi nanti untuk baterai itu nanti semua dari panitia. Jadi nanti kami siapkan. Jadi nanti dari peserta tidak perlu membawa baterai. Jadi nanti kami yang akan menyiapkan semuanya pada saat perlombaan. Jadi supaya semuanya nanti seragam, ya powernya ataupun nanti voltasenya itu nanti akan kami seragamkan supaya tidak ada yang terlalu cepat ataupun yang terlalu kuat. Nah itu nanti akan kami seragamkan seperti itu. yang Ya jelas, Pak, terima kasih Pak. yang jelas tidak boleh pakai alkalin. Panitia nggak pakai alkalin. Jadi seperti ini. Ya, panitia nanti akan memberikan baterai. Sebagai tambahan ya di DM kali ini, technical meeting yang santai ini, sebagai tambahan bagi-bagi ya, sekolah yang mungkin bisa disampaikan ke kepala sekolah ya, bahwasanya membolehkan untuk membawa supporter ya. Jadi ini ada beberapa sekolah yang sengaja meliburkan sekolahnya yang pada hari Kamis, yang dapat hari Kamis meliburkan hari Kamis, yang kedapat hari Sabtu meliburkan hari Sabtu untuk support teman-temannya di Blitar Pak. Ya. Sekali lagi dibolehkan ya membawa supporter untuk meramaikan atau memberi semangat kepada kawan-kawannya yang bertanding, apalagi yang sekitar Garum, Talun, Kota Blitar ini dekat, ya dekat. Jadi silakan. Paling tidak sekolah-sekolah memberikan ide kemarin itu, katanya ide berenang akbar atau berenang bareng. Nah ini kapan lagi momentumnya? Sekarang ini momentum lomba robot ya, ketemu teman-temannya Sampai rekreasi. Ya, sampai rekreasi. Di situ juga ada bermacam-macam wahana di mana di Blitar Park, sehingga memungkinkan ya yang tiket tadi membayar tiket 15.000 sudah termasuk boleh renang ya, renang gratis ya.
cukup murah, di tempat lain jauh lebih mahal. Kita juga mengetahui yang belum pernah ke Blitar Park, mungkin bisa Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu guru kepala sekolah, kepala madrasah membolehkan meliburkan sekolahnya pada waktu timnya bertanding. Jadi nanti cuma satu hari saja. Jadi satu hari dikelirkan sampai mendapatkan 8 besar, begitu ya. 8 besar di hari itu. Jadi memang menunggu, tapi kita upayakan nggak lama karena treknya besar, treknya banyak. Ada sekitar 20 trek atau 20 lapangan yang akan dipersiapkan oleh panitia. Jadi saya kira akan cepat waktunya, tidak sampai jam 4 sore. Kami berharap sebelum jam 4 selesai. Biasanya lomba sampai 2 hari, kalau ini anak SD kasihan, ya kan? 1 hari clear, kecuali nanti yang final nanti akan datang berikutnya tanggal 31 lagi ya, yang menang 8 besar nanti kita undang lagi di acara tersebut. Dan jangan lupa para pembina menyiapkan video terbaik ya, video yang terbaik yang nanti akan diviralkan, nanti akan dapat hadiah khusus dari sponsor. Hadiahnya belum disebutkan, tapi sangat menarik, lumayan, bahkan dapat hadiah robot nanti. Bagi video yang menarik dapat hadiah robot. Dan di acara tersebut nanti akan ada pelatihan kejurnas ya, akan latihan pada hari pembukaan itu juga, yaitu robot sumo IoT, soccer IoT, dan land follower analog akan kita tampilkan di pembukaan nanti. Jadi kakak-kakak kelas kalian ya, yang di SMP dan di SMA, di MTS, di Madrasah Aliyah dan SMK akan berlatih sumo IoT yang akan dipertandingkan nanti di Blitar Park juga pada tanggal 17 dan 18 September 2022 ini. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang ingin melihat kategori yang lebih besar lagi, boleh anak didiknya dihadirkan pada waktu muridnya ini bertanding. Terutama pada hari Kamis pembukaan akan ada Ibu Bupati dan tamu-tamu yang kita akan undang pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Begitu tambahnya, mungkin videonya sudah mau disiapkan. Pertanyaan Mas Haris mungkin akan diselesaikan sebentar lagi. Silakan. Mungkin bisa di-share Mas. Ini Misalkan posisi tipe robot besar mau dari gawang seberapa bola kita tarik ke tengah, oh sudah sama semua lalu pemain boleh menjalankan robotnya, akan maju. Begitu robot mengenai bola, sesaat mengenai bola, pemain harus menghentikan suaranya Kak. ya, misalnya seperti ini. Nah, seperti itu maksimal sampai kira-kira setengah lapangan lawan lah. Jadi tidak boleh menggiring bolanya sampai masuk ke gawang lawan, itu tidak dianggap penalti. Kita coba misalkan seperti ini, kita coba. Nah, seperti itu. Nah, itu kebetulan tidak masuk. Jadi begitu kena langsung dihentikan. Atau boleh juga dengan kombinasi tendangan misalkan. Jadi di sini tendangannya kita jalankan misalkan. Seperti ini. Lalu kita coba tendangan penalti. Tendang. Nah, tetap. Nah, kira-kira seperti itu. Oh iya mantap. Sudah cukup. Ya. Ya. Mungkin itu gambarannya ya. Ya. Gambaran penalti. Ya. Nanti file technical meeting ini kita akan share juga. Ya. Kita akan share juga ke pembina-pembina ke grup, sehingga nanti semua juga bisa membaca ulang. Nah, informasi-informasi lebih lanjut jika ada perubahan-perubahan kita akan sampaikan di grup
Telegram ya, di grup Telegram terutama untuk pembina-pembina, sehingga kami sarankan untuk masuk ke grup Telegram. Pertanyaan dari chat ini. Ya. Oh, untuk Juknis mau di-share ya, Iya. di-share. Terus Yang- ini yang belum masuk grup ini dimasukkan nanti. Pak Hendra akan dimasukkan. Ya. Kemudian ini ya. Untuk robotnya bisa dibeli di mana, harga berapa? Nah, Nah, Nanti untuk juknis sama materinya sudah saya kirim di grup, ataupun nanti mungkin yang belum kami masukkan, nanti akan kami masukkan, nanti akan kita konfirmasi ulang ke peserta, karena dari yang mendaftar dari kami itu kan ada yang melalui offline dan juga melalui online. Jadi banyak yang dari offline itu belum kami data, karena kami juga masih menunggu. Jadi untuk jadwal pertandingan itu juga masih akan kami rancang supaya nanti kita bisa menentukan timnya yang akan bertanding seperti itu. Jadi untuk jadwal pertandingan itu belum bisa kami kami share, karena juga masih semalam untuk penutupannya, dan juga untuk yang offline masih mengirimkan lagi dari kami. Nah, untuk robotnya itu nanti bisa dibeli ke panitia untuk harganya 500.000 per pieces ya, per robot. Itu nanti juga ada paketan. Jadi nanti harga paket nanti akan bisa langsung menghubungi nomor dari panitia. Mas mungkin bisa ditulis saja nomornya di nomor panitia 085 733 588 696. Ya. boleh kembali. Ada lagi agak ke atas, Mas. itu ya ini mulai ini. Peserta mengganti baterai saat bertanding, misal di tengah pertandingan minta dihentikan sebentar untuk ganti baterai. Nah, nanti diperbolehkan, jadi nanti kita juga ada timer untuk setiap wasit, nanti kita akan menghentikan pertandingan untuk jika ada peserta yang ingin mengganti baterainya, seperti itu. Jadi nanti kita membolehkan peserta mengganti baterainya, nanti akan kami kasih kesempatan, dan juga nanti untuk waktunya juga akan kami berhentikan. Seperti itu. Nanti akan dimulai setelah semuanya proses pergantian baterai sudah selesai. Nah, satu lagi dari Al-Hikmah, jika satu tim ada 2 orang dan pada hari H ada salah satu peserta yang tidak bisa hadir, sakit dan lain-lain, apakah tim tersebut masih bisa main? Ya, nanti tetap bisa bermain untuk untuk pesertanya. Nanti juga semisal dari peserta itu kesulitan untuk mengoperasikan robot karena kabelnya, nanti juga akan dibantu dari wasit ataupun dari panitia. Nah, jadi nanti kepada para peserta atau dari Bapak Ibu pembina, jadi nanti jika mungkin ada yang berhalangan itu nanti tetap bisa main. Tetapi yang utama kami ingin mengajak seluruhnya untuk peserta, baik itu nanti supporter dari sekolah itu boleh mendukung ke Blitar Park, seperti itu. Jadi kami berharap kegiatan ini nanti banyak dihadiri ataupun diketahui oleh masyarakat pada umumnya, seperti itu. Mungkin bisa gambarnya
videonya masing-masing dibuka ya, biar kita tahu teman-teman sekalian. Oke, mungkin bisa Kameranya, biar kita tahu. Terus kalau bertanya langsung saja Dian. itu dari Min 3, kurang lebih pertanyaannya sama dari SDIT Al-Hikmah tadi. Jika ada 2 orang yang berhalangan hadir, apakah boleh diganti oleh pemain baru dari sekolah yang sama? Jadi nanti jika ada, kalau tadi kan berhalangan hadir, terus kemudian diganti, itu tetap bisa. Nanti kan di awal kan kita ada cek peserta ataupun registrasi. Jadi nanti mengkonfirmasi melalui registrasi di panitia, di sekretariatan, membawa nama-namanya siapa aja dari sekolah. Kalau bisa mudah untuk langsung menuliskan namanya. Jadi nanti supaya dari panitia juga mempermudah untuk pengecekannya. Jadi kami nanti akan menge-share registrasi lombanya ataupun formnya nanti untuk dari sekolah-sekolah nanti bisa dibawa langsung, diprintkan ataupun ditulis supaya kami memudahkan untuk pengecekan juga. Terima kasih. Yang satu itu dari Atik. Apakah peserta dibagi sesuai kategori kelas 1 sampai dengan 3 dan kelas 4 sampai dengan 6? Sebab kemarin kami daftar sudah memilah-milah sesuai kategori kelas. Jadi kami nanti akan memilah kategorinya. Jadi yang sudah menginput kelas 1 sampai kelas 3 nanti kami bedakan, dan juga kelas 4 sama 6 nanti kami bedakan. Jadi nanti akan kita bedakan yang mana kelas atas, yang kelas 4 sampai 6, dan juga kelas bawah, yang kelas 1 sama kelas 3, supaya lebih adil ya. Jadi mungkin nanti kalau kelas 6 melawan kelas 1 mungkin terlalu menangan nanti yang kelas 6 seperti itu. Jadi mungkin yang kelas bawah nanti akan kami susun jadwalnya sesuai dengan kelasnya masing-masing seperti itu. Terima kasih. Perlu menunjukkan bukti kelasnya apa tidak? Ini. Ya. Jadi nanti kan dari registrasi peserta ataupun nanti dari jadwal dari peserta itu nanti kami sudah atur supaya nanti sekolah ataupun dari timnya itu bertanding melawan kelas yang sama, seperti itu. Jadi untuk jadwal pertandingan masih belum kita share karena kemarin malam itu masih penutupan untuk pendaftaran online. Jadi juga ada beberapa sekolah yang mendaftarkan siswanya atau pesertanya itu melalui offline. Jadi mengirimkan file kepada kami ataupun berkas pada kami nama-namanya. Jadi nanti akan kami masukkan. Kemungkinan di hari nanti akan kami susun di hari Minggu ataupun hari Senin itu nanti akan kami lampirkan jadwalnya, akan kami share kepada para pembina, nanti akan kami japri baik WhatsApp ataupun kami share di grup, ataupun nanti bisa mengikuti informasinya dari media sosial kita. Di Instagram ada IRPC Robot Channel ataupun di YouTube, nanti kami akan selalu meng-share kegiatan ataupun jadwal pertandingan yang akan dipertandingkan. Jadi untuk sekedar informasi, nanti di tanggal 25 itu kan ada pembukaan. Jadi nanti tidak semua sekolah itu nanti harus hadir pada saat acara pembukaan. Jadi nanti yang hadir itu adalah sekolah yang sudah kita atur jadwalnya.
Jadi nanti semisal di hari Rabu tanggal 25 itu hari Kamis, mohon maaf, hari Kamis tanggal 25 Agustus itu sebagai contoh nanti dari SD di Kanigoro. Jadi nanti yang hadir cukup dari SD Kanigoro ataupun nanti sesuai dengan jadwal yang disesuaikan. Ataupun nanti ada sekolah yang dari Talun ternyata jadwalnya hari Sabtu. Nah, itu nanti cukup datang pada hari Sabtu juga. Nah, jadi nanti untuk pertandingannya cukup datang di hari Sabtu sesuai dengan jadwal yang sudah kita rilis ataupun kita susun. Namun kalau nengok-nengok boleh. Biasanya mau ngintip-ngintip boleh ya. Jadi nanti kalau pengen melihat pertandingan, pengen tahu meriahnya pertandingan, itu kami mempersilahkan untuk para peserta pembina ataupun orang tua nanti yang mau mengikuti ataupun masuk ke Blitar Park, itu nanti akan kami sangat persilahkan supaya menambah edukasi, menambah wawasan, ataupun dari peserta yang ternyata tidak mengikuti lomba. Jadi mungkin ada temannya yang tidak ikut lomba tetapi pengen masuk ke Blitar Park. Nah, itu nanti juga akan kami persilahkan supaya mendukung untuk memotivasi para teman-temannya ataupun para peserta lain supaya bisa mensukseskan kegiatan lomba robotik ini. Terima kasih. Tambahan dari saya sedikit, Bapak Ibu, penutupan pendaftaran baru kemarin. Jadi tadi malam kita tutup pendaftaran secara online dan masih banyak sekolah-sekolah yang menyerahkan data offline ke kami, sehingga itu yang perlu waktu untuk kami menginput kemudian sekaligus menyusun untuk jadwal-jadwal pertandingan. Jadi dari panitia, dari tadi Ketua Panitia menyampaikan kita butuh waktu karena masih ada sekolah-sekolah itu, ya kami menghargai bahwa banyak yang antusias dari masyarakat kita setelah mengetahui ternyata lomba robotnya ini memainkan robot, bukan merakit atau memprogram robot. Jadi banyak siswa-siswi yang mampu untuk mengikuti, banyak sekolah yang akhirnya di detik-detik terakhir penutupan pendaftaran ini pengen daftar. Nah, kami memberikan kesempatan itu, kita butuh waktu untuk menyusun itu terlebih dahulu. Jadwalnya nanti, jadwal pertandingan setelah jadi akan segera di-share. Jadi murid-murid panjenengan atau peserta itu datang tidak perlu berhari-hari, bukan dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 tidak, hanya 1 hari saja sesuai jadwal, dan kalau menang nanti datang lagi di tanggal 31 pada saat finalnya. Seperti itu. Baik. Terus penutupan untuk pendaftaran offline ditentukan apa? Pendaftaran offline ini dari sekolah ya. Ada sekolah-sekolah yang membantu siswa-siswinya untuk daftar, jadi disusun timnya. Kemudian beberapa sekolah sudah menghubungi panitia. Yang sudah daftar online saja, tidak perlu daftar offline. Ya, yang sudah daftar online. Yang offline ini adalah sekolah-sekolah yang mengelola atau mengkoordinir siswa-siswinya untuk daftar. Sudah dibuat daftarnya, diketik dalam Excel atau tertulis hard copy, kemudian diserahkan ke panitia untuk diinput oleh panitia. Seperti itu. Maksimal penutupannya? Penutupannya maksimal, Mas? Untuk offline-nya? Untuk pendaftaran offline, kemungkinan nanti akan kami tutup ataupun kami input itu maksimal di hari Minggu. Jadi mungkin hari Senin itu nanti sudah bisa terdapat jadwalnya, ataupun nanti jadwal sudah bisa kami susun, ataupun nanti kami akan informasikan kembali kepada Bapak Ibu guru yang berkeinginan untuk mendaftarkan siswanya. Jadi nanti kemudian akan kami
tuntaskan untuk jadwal akan segera mungkin kami susun itu mungkin di hari Senin seperti itu. Jadi Sabtu Minggu masih dibuka untuk offline. Iya. Sabtu Minggu masih bisa dibuka Ya. untuk offline. Ya, karena dari banyak sekolah yang masih kesulitan menyusun, kami juga menghargai dari sekolah-sekolah yang sudah berpartisipasi mendukung kegiatan kami. Kami juga akan menyusun supaya semuanya itu mendapatkan jadwal, karena ini juga lombanya gratis, jadi semua akan kita akomodasi, akan kita akomodir supaya bisa mengikuti kegiatan lomba robotik seperti itu. Ya, ada pertanyaan dari Dio. Ya, dari Dio Alphard, permisi izin bertanya, untuk biaya tiket masuk pada hari itu apa masih berlaku untuk pertandingan hari selanjutnya? Jadi kalau untuk tiket masuk itu hanya pada hari pertandingan saja. Kali. Ya, jadi satu kali saja. Jadi sebagai contoh nanti ketika jadwalnya pada tanggal 25, itu nanti cukup masuk pada tanggal 25. Nanti ketika menang sampai final 8 besar itu nanti akan masuk final. Jadi nanti akan Beli tiket ya beli tiket lagi di Blitar Park pada tanggal 31-nya di finalnya. Seperti itu. Sedikit menambahkan bahwa tiket Blitar Park itu adalah aturan dari Blitar Park ya, bukan aturan dari panitia robotik. Jadi ini masuk ke Blitar Park dengan membayar tiket 15.000. Nah, nanti peserta mendapatkan fasilitas bisa bertanding robot di dalam bertanding robot dengan fasilitas mendapatkan sertifikat untuk seluruh peserta, bukan hanya yang menang saja, dan juga free berenang. Bisa bermain. Bisa berenang di sana. Nah, ini fasilitas tiket itu memang dari Blitar Park, aturan untuk tiketing tersebut masuk Blitar Park. Oke. Ya. Yang dari Surabaya, yang dari luar kota mungkin ada pertanyaan. Untuk yang dari luar kota, kita akan jadwalkan mepet ya, tanggal 30 dan 31. Itu nanti kita akan japri ke pembinanya, atau mungkin kita akan sampaikan di grup Telegram maupun WhatsApp jadwal untuk yang luar kota ya. Yang saya lihat dari SD Pucang, mungkin pembinanya hadir di sini. Apa yang dari Pucang? Surabaya. Iya, saya dari orang tuanya SD Muhammadiyah 4 Pucang, Pak. Oh iya. Ya, ada pertanyaan, Mbak? Nanti jadi untuk yang luar Blitar tanggal 30 aja Pak ya mainnya. Lanjut di 31 untuk finalnya ya. Oh ya, untuk yang luar kota tanggal 30 biar tidak lama-lama di Blitar, nanti kasihan. Oh iya. Mau lama juga tidak apa-apa. Biar tahu Blitar. Banyak wisatanya. Oke, siap-siap Bapak. Berarti Selasa Rabu ya. Ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi. Permisi izin bertanya, untuk yang sudah mengisi link pendaftaran online berarti sudah bisa berpartisipasi. Ya, untuk yang sudah mengisi pendaftaran online sudah bisa berpartisipasi. Nanti juga sebelumnya sudah saya konfirmasi ke para pembinanya berkaitan dengan pendaftaran ataupun sesuai dengan info seperti technical meeting itu dari kemarin itu juga sudah kami informasikan kepada para pembinanya seperti itu. Mungkin dari Mas Imron itu. Monggo Mas Imron. Oke, terima kasih. Bisa didengar Pak ya suaranya? Ya. Lanjut. Saya mau bertanya untuk baterai. Ketika bertanding pertama kali ya, misalnya jadwalnya bertanding, kalau misalnya menang, nanti kan bertanding lagi untuk masuk ke supaya menjadi 8 besar. Nah, nanti baterainya itu ketika bertanding berikutnya memakai baterai yang tadi bertanding pertama atau beli lagi? Bisa, kalau masih bisa boleh Pak, itu bebas. Jadi
mau tukar boleh, mau yang lama kalau masih belum habis ya mubazir beli lagi. Jadi tetap bisa digunakan kalau ya baterainya masih bisa dipakai. Maksudnya kalau habis ya terpaksa dipakai yang baru. Jalan, Daripada nanti minta berhenti di tengah jalan kan bagus tukar. Tapi saya kira kalau hanya sekali kuat ya. Kuat. Ya. Jadi tidak perlu ganti baterai. Biasanya kan sampai setengah 30 menit aja. Ya Mas, 30 menit sudah. Ya, mungkin saya nambahkan ya, Pak Emilian. Terkait baterai ini kan terkait power. Jadi memang ada beberapa yang melihat bahwa kalau baterai baru itu energinya masih full. Jadi kalau sudah dipakai bertanding beberapa kali, nanti powernya lemah, jenengan nanti beli baterai lagi, nggak apa-apa. Jadi boleh diizinkan. Termasuk tadi pertanyaannya yang salah satunya sepertinya Pak Haris ya tadi ya. Setengah pertandingan minta berhenti, stop, time out, terus ganti baterai dulu, itu juga diizinkan, itu bebas. Jadi boleh aja. Panitia akan menyiapkan lebih untuk baterai ini, sehingga nanti kalau bertanding satu kan pertandingannya 2 babak. Nanti ganti babak pertama, ganti babak kedua itu ganti baterai juga diizinkan, juga boleh diizinkan. Jadi kalau sudah menang, pertandingan berikutnya dipakai lagi, baterainya masih bisa. Kalau ditanya masih bisa. Cuman kami kembalikan, tergantung dari peserta, baterainya mau ganti atau tidak, karena itu berhubungan dengan power ya. Jadi punya ada anggapan bahwa power lebih kuat, baterai baru powernya akan lebih kuat, sehingga kemungkinan menang, peluangnya untuk menang akan jadi lebih tinggi. Seperti itu. Terima kasih. Oh ya, tambahan ya, terutama yang dari luar kota kayaknya pemain-pemain lama. Kalau tim-tim yang sudah sering kita temui di event nasional maupun internasional, termasuk yang Pucang ini udah tim ini Pak, tim senior ya. Sering kita lihat lombanya. Jadi kalau dari tim lain, termasuk yang dari Blitar, setelah lomba ini, ada namanya lomba Sumo IoT yang menggunakan robot pakai handphone ya. Nanti untuk SD masih bisa ikut lagi nanti di event tanggal 17-18 di Kejurnas. Jadi dari Kejurda menuju Kejurnas nanti ada eventnya lagi. Nanti bagi pembina yang belum paham bisa nanti di grup ditanyakan, nanti kita kasih posternya untuk tanggal 17-18 September untuk Kejurnasnya ya. Jadi itu sudah banyak tamu-tamu dari Lombok yang sudah mendaftar, dari Jakarta, dari Makassar, dari Pamekasan, dan ada yang sudah menghubungi dari Medan juga, Batam juga ada yang mau hadir, cuman tiketnya yang mahal ini. Jadi mereka ini lagi cari sponsor, termasuk dari Ambon. SMA 1 Ambon juga menghubungi mau datang ke Blitar. Cuman tiketnya sekarang luar biasa, makanya ya tim-tim yang yang mau ikut ke Jurnas tanggal 17-18 di Blitar Park juga akan mempersiapkan ini, terutama yang dari luar pulau ini tiket lagi mahal-mahalnya katanya, bahkan lebih murah ke Singapura daripada ke Ambon. Ini, jadi yang ini adik-adik yang mau melihat nanti pelatihannya Sumo IT yang tidak bertanding hari Kamis, boleh datang. Di sana nanti kita siapkan robot yang digerakkan jarak jauh, yang dari Medan, dari Malaysia nanti akan berlatih Sumo IT di lokasi Blitar Park menggunakan handphone. Jadi robot pakai layar seperti ini kan, dia bisa melihat menggerakkan jarak jauh. Ya, soccernya pun digerakkan dari jarak jauh, makanya soccer IoT sama Sumo IoT. Kalau tracknya Sumo IoT besar, ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Nah, nanti adik-adik kita upayakan lomba nanti live, ya Mas. Kita upacarakan live ya, jadi bisa diikuti oleh orang tua. Kami berharap tetap yang pembinanya biar saling intip-intip mau melihat silakan, terutama pembina boleh melihat situasi tim yang lain. Oke, sementara itu kalau nggak ada pertanyaan dicukupkan, sudah sore. Murah. Adik-adik mau tanya, adik-adik? Ada terakhir mungkin? Ini ada Bulu Lawang mana ini? SD Bulu Lawang Malang. Malang. Apa Blitar? Blitar juga ada Bulu Lawang. Adik siapa gitu? Bulu Lawang? Bulu Lawang. Naisa Liwitoto. Oh ya.
Ada pertanyaan? Tidak, Sudah ada, ya terima kasih. sama-sama. Bulu Lawang mana, Dek? Malang, Malang atau Bulan 2 Blitar. Oh, Blitar, berarti daerah Bakung. Iya. Ya. Terima kasih. Baik, mungkin kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan, nanti selanjutnya pertanyaan-pertanyaan bisa juga kita melalui grup ya, terutama grup-grup Telegram, kita update di situ. Ada tambahan? Oh ya, nanti hasil video-video ini juga akan di-share di YouTube ya, akan di-share di YouTube di technical meeting. Ada tambahan? Ya, jadi nanti untuk video kita technical meeting ini ya sudah kita record. Jangan lupa like, akan kita masukkan di YouTube kita, di YouTube Panitia, Ya. di Robot Channel. Jadi nanti bisa Direkam. melihat kembali di YouTube-nya apabila mungkin ada penjelasan-penjelasan yang lupa ataupun mungkin yang kurang jelas. Jadi nanti bisa diulangi kembali dan juga nanti bisa langsung menghubungi panitia, dan juga akan kami share kembali kaitan dengan juknisnya nanti sama pelatihan yang akan kami informasikan kepada para pembina ataupun para kepala sekolah atau guru dan juga para peserta. Terima kasih. Baik, untuk penutup kita kembalikan kepada Pak Sekdin untuk menutup acara pada sore hari ini, acara technical meeting via Zoom. Ya, terima kasih Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Demikian pelaksanaan technical meeting terkait dengan pelaksanaan yang di tanggal 25 sampai 31. Dan tadi technical meeting ini juga direkam, nanti akan bisa di video di YouTube. Nanti mohon teman-teman sekalian untuk like dan subscribe ya, terkait dengan YouTube yang akan kita share terkait dengan pelaksanaan technical meeting ini. Terima kasih dari Bapak Ibu dari luar daerah yang mengikuti terkait dengan technical meeting ini. Dan monggo kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di Kabupaten Blitar, dan banyak potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Blitar ini yang perlu bisa dilihat oleh teman-teman sekalian di luar Kabupaten Blitar. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.